Shalom saudara, apa kabar? Saya percaya saudara baik-baik aja ya. Saudara, langsung saya akan bagikan satu firman untuk setiap kita, gereja Tuhan. Firman Tuhan diambil di Lukas 5 ayat 1-11. Saudara, satu kali Yesus sedang berdiri di pantai Danau Genesaret dan orang banyak datang dan mengerumuni Yesus. Ya, mereka mau dengerin firman Tuhan. Saudara, satu kali Yesus melihat ada dua perahu sedang nganggur di tepi pantai. Dan para nelayannya di situ sedang membasuh jalannya. Nah, Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yang ternyata adalah perahu Simon. Dan Yesus bilang sama Simon, "Simon, tolong perahumu itu bertolak lebih jauh sedikit dari pantai, supaya aku bisa mengajar." Yesus ingin pakai perahu Simon untuk Yesus bisa mengajar kerumunan orang banyak itu, mengajar firman. Saudara, lewat firman ini, Yesus ini peduli dengan keberadaan para nelayan saat itu. Saudara tahu ya, saat itu sebetulnya Simon ini sudah semalam-malaman bekerja mencari ikan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu sebabnya Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Tuhan tahu semalam-malaman Simon sudah bekerja keras, tapi tidak membuahkan apa-apa. Dan Yesus sengaja naik ke perahu Simon. Saudara, Yesus mengajar di perahu itu dan orang banyak mendengarkan firman itu. Saudara, setelah Yesus selesai mengajar, Yesus bilang kepada Simon, "Simon, tolong perahumu ini bertolak ke tempat yang lebih dalam." Artinya lebih ke tengah lagi. Apa yang dilakukannya oleh Yesus? Yesus bilang, "Tebarkanlah jalamu. Kamu akan menangkap sejumlah besar ikan." Simon berkata, "Loh, Tuhan, aku ini udah semalam-malaman loh menjala, tapi aku gak dapat apa-apa. Tapi karena Engkau suruh, udahlah aku tebarkan jala juga." Saudara tahu, ketika Simon menebarkan jala itu, dia melihat, berat. Ternyata mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dan singkat cerita, Simon ini gak kuat. Dan dia panggil teman, tolong bantuin aku. Diambil teman-temannya pada datang. Dan saudara tahu, kedua perahu yang nganggur tadi itu terisi penuh dengan ikan. Alkitab berkata sampai jala mereka mulai koyak. Apa yang bisa kita petik dari kebenaran firman ini di Lukas pasal yang kelima ayat yang 1-11? Saudara, di tengah kondisi seperti ini kita melihat ya, banyak orang nganggur, di PHK. Kondisi mereka saat ini bukan kondisi yang enak. Tapi ketika orang-orang kita semua sebagai gereja Tuhan peka dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hatinya, dia lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dia relakan apa yang ada padanya untuk mau dipakai Tuhan. Dia relakan dirinya, kondisi saat ini sedang susah, sedang bingung. Izinkan Yesus dipermuliakan lewat apa yang kita punya. Tuhan tidak pernah berhutang. Amin, saudara. Saudara tahu Yesus tuh peduli. Yesus peduli. Itu sebabnya Yesus tuh naik ke dalam perahu Simon, karena dia melihat ada dua perahu nganggur. Tuhan pingin kita semua tetap dipakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Bersyukurnya Simon Petrus nurut dan mau dipakai Tuhan. Saudara, demikian juga kita. Kalau kita nurut, kita mau dipakai Tuhan. Tuhan sebetulnya peduli dengan kita. Bukan Tuhan butuh kita. Bukan Tuhan butuh perahu kita. Tapi sebetulnya karena kita butuh Tuhan. Tuhan yang berinisiatif naik ke dalam perahu Simon. Dan Tuhan mau memakai Simon. Demikian juga saat ini ke dalam hidup kita. Tuhan justru peduli dengan saudara. Tuhan peduli dengan saya. Tuhan mau pakai saudara dan saya menjadi alatnya. Untuk memberitakan kebenaran firman kepada mereka semua yang rindu datang kepada Tuhan. Saudara, kita bersyukur kita masih lakukan Permata Berbagi Berkat saat ini. Di tengah saudara nganggur, di tengah saudara gak ada pekerjaan, tapi saudara mengutamakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kepedulian Tuhan kepada setiap kita dan kerinduan kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup Simon. Lihat saudara, bahwa Tuhan bilang setelah Yesus selesai mengajar, Tuhan mengajak Simon untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Dan
Dan di situ Tuhan berkata, tebarkan jalamu. Meskipun Simon ragu awalnya, tapi Simon berkata, ya, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, singkat cerita akhirnya Simon mendapatkan sejumlah besar ikan. Saudara, jala yang sama yang sedang dibasuh oleh para nelayan itu, Tuhan dipakai oleh Simon untuk menangkap sejumlah besar ikan. Saudara, ketika saat ini kondisi situasi seperti ini ya saudara ya, kita bingung mengerjakan apa, kita nganggur mungkin ya, udahlah, aku bisa ngerjakan ini, bisa ngerjakan ini. Jangan saudara jadi pesimis dan tidak melakukan apa-apa. Justru kondisi saat ini ya saudara ya, ketika saudara melihat kedua perahu saudara sedang nganggur, persiapkan diri saudara. Di dalam bahasa yang lain, di ayat yang kedua itu berkata bahwa ketika Tuhan melihat kedua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya itu sedang memperbaiki jalannya. Saudara bayangkan kalau nelayan-nelayan itu tidak memperbaiki jalannya. Apa yang terjadi ketika mujizat Tuhan lakukan dan ikan banyak ketika diambil dengan jala itu? Saudara bisa melihat ya bahwa jala itu akan jebol pasti, dan ikan gak mungkin bisa ditangkap, dan dia akan kembali lagi di laut. Puji Tuhan, nelayan-nelayan ini sudah memperbaiki sebelumnya. Apa pesan yang bisa dipetik dari firman ini? Ketika saudara nganggur, saudara mempersiapkan diri saudara untuk menyambut mujizat. Saudara lakukan yang terbaik. Tuhan berikan talenta apa dalam hidupmu? Saudara bisa memasak, bergabunglah dalam permata berbagi berkat. Masaklah, izinkan Tuhan pakai. Terus talentamu digali. Belajar bagaimana caranya supaya aku bisa menghasilkan sesuatu. Amin saudara. Persiapkan dirimu. Perkuat, pertajam talenta yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Hingga saatnya nanti Tuhan buat mujizat lewat talenta, lewat apa yang Tuhan sudah beri dalam hidupmu. Persiapkan jalamu untuk menyambut tuaian itu. Berkat sudah tersedia. Yang pertama, kita taat. Kita nurut dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kita tidak protes. Tidak marah, tidak bersungut-sungut dengan kondisi yang susah saat ini. Aduh Tuhan, aku lagi susah, malah Kau buat susah lagi. Jangan berkata begitu. Justru ini kesempatan. Tuhan pengen memberkati saudara. Amin. Izinkan Tuhan pakai perahumu. Saudara nurut aja apa yang Dia perintahkan. Lakukan dengan sukacita, damai sejahtera. Dan Tuhan akan buat mujizat dalam hidup saudara. Amin saudara. Saya percaya firman ini menjadi berkat buat setiap kita. Tetap lakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata di sini, di ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu. Perahu yang nganggur tadi saudara, dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai hari ini, mulai dari sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Amin saudara, Tuhan akan buat mujizat dalam hidupmu. Tetap setia, tetap taat, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di tengah kondisi seperti ini, persiapkan jalamu. Ya, di tengah kondisi begini, jangan pasif. Saudara bisa aktif, bagaimana saudara bisa mengembangkan talenta yang Tuhan kasih dalam hidup saudara. Tuhan akan pakai hidup kita, boleh menjadi alat Tuhan. Dan percayalah, apa yang sudah saudara persiapkan, disitulah mujizat Tuhan berikan dalam hidup saudara. Amin. God bless you, sampai jumpa lagi.